Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat sehat. Alhamdulillah, jika kita dapat kembali melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, yaitu melanjutkan bacaan pada kitab Syarah Al-Usul As-Salasah, yaitu penjelasan dari Risalah Usul Salasah, tiga pondasi dalam agama Islam, yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala. Baik, kita sudah masuk ke dalam sebuah bab yang berbicara tentang jenis-jenis atau macam-macam ibadah yang sebelumnya telah dipaparkan. Kewajiban-kewajiban peribadahan harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan hakikat ibadah pun telah diketahui. Maka di sini kita akan dijelaskan macam-macam ibadah, walaupun definisi ibadah akan diulang kembali pada bab ini lebih mendetail. Nah, tafadhal, silakan dibaca. Baik, silakan dibaca. Anwa'ul ibadah allati amarallahu biha wa adillatu kulli naw'in. Ini judulnya, jenis-jenis ibadah allati yang amara Allahu, yang Allah amara perintahkan, biha dengan ibadah tersebut, wa adillatu kulli naw'in, dan pada bab ini juga akan diberikan dalil-dalil, disertakan ya dalil-dalil dari setiap jenis peribadatan. Qala Ibnu Katsir, telah berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, al-khaliqu li hadhil asya, yang mencipta kepada sesuatu-sesuatu ini, huwa adalah al-mustahiqqu lil ibadah, adalah yang berhak lil ibadah, untuk diibadahi. Wa anwa'ul ibadati allati, dan jenis-jenis ibadah allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan dengannya, mislu, contohnya seperti al-Islam. Di dalam Islam ada 5 rukun, yang mana 5 rukun ini adalah ibadah, termasuk sholat, zakat, bahkan itu hal-hal yang wajib dipelajari bagi setiap orang, fardu ain sifatnya. Wal iman, dan juga iman memiliki konsekuensinya, ada 6 rukun yang harus dipelajari dan diketahui, bahkan diamalkan, yang sebelum itu juga harus diyakini ya. Wal ihsan, dan juga berakhlakul karim, yang mana berbuat baik, menciptakan kepribadian yang luhur, ihsan. Ketiga hal ini akan dijabarkan pada bab-bab setelah ini, insyaallah. Kita masuk ke penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Naam, tafadhal iqra. Lama bayana Syekhu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala syarih hafizallahu ta'ala, lamma bayyana syekhu anna ar-rabba huwa al-ma'budu wastadalla biqawlihi ta'ala
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. استشهد بكلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لآيته لآية، وأراد أن يبين أنواع العبادة وأدلة كل نوع Wa adillatah ma'tuf ke anwa. وأدل وأدلة كل نوع. فالعبادة في اللغة معناها التذلل والخضوع، ومنه ط- طريق Tariqun mu'abbadun. معبد، Tariqun mu'abbadun. Man'ut na'at. يعني آه، مذلل مذلل La. Mudhallalun. مذلل Sama mukhadda'un. مخضع مذلل مخضع Bil mashi بالمشي alaih. بالمشي عليه. Naam. Lama bayyana syekhu anna rabba, tatkala bayyana syekh menjelaskan anna rabba, bahwasanya Rabb itu huwa adalah al-ma'bud, yang disembah. Kemarin kan beliau katakan di situ, ya, Syekh katakan apa kemarin di situ? Ar-Rabbu huwal ma'bud wad dalilu qauluhu ta'ala walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja, dan seterusnya. Dan sekarang, ya, beliau berkata wastadalla biqaulihi ta'ala, dan beliau berdalil, istadalla berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya, ayyuhan nas u'budu, beribadalah kalian, rabbakumul ladzi, kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa hikmahnya? La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa, takwa memurnikan peribadatan hanya kepada Allah, dan lebih bersemangat lagi untuk melakukan amal soleh, terkhusus yang wajib, dan setelah itu mengerjakan yang sunnah, untuk meraih, ya, ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Istashhada bi kalami Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Syekh menjadikan penguat dengan apa? Dengan perkataannya Ibnu Katsir fi tafsirihi lil ayah, dalam tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat ini. Wa arada an yubayyana anwa'al ibadah, dan dia ingin menjelaskan jenis-jenis ibadah dan juga dalil-dalil kulli nau'in, setiap jenis ibadah tersebut. Maka Syekh Saleh Fauzan menjelaskan, ya, ibadah apa maknanya dalam dalam secara bahasa, ya, secara etimologi. Beliau katakan di sini, fal ibadatu fil lughah ma'naha at-tadhallul wal khudu', yaitu merendah, ya, tadhallul itu merendah, al khudu' pun juga sama, tunduk, khudu' tunduk, tadhallul merendah, ya. Makna ini telah kita dapatkan juga tatkala kita membaca tentang pengertian sujud, ya, sujud, pengertian sujud. Silakan nanti dibuka lembar-lembar yang telah kita baca. Sujud, menundukkan. Nah, nanti secara istilah apa? Menempelkan jabahah, kening kita ke ard, tanah atau bumi. Taib wa minhu tariqun mu'abbadun, dan di antaranya ibadah itu adalah tariqun mu'abbadun, jalan yang dihinakan, jalan yang dihambakan. Apa maksudnya? Yakni yang dimaksud adalah mudhallalun, mukhadda'un, ya, merendah yang ditundukkan, merendah yang ditundukkan. Mudhallalun itu merendah, mukhaddaun yang ditundukkan, bil masyi, dengan berjalan alaih, di atasnya. Berarti tatkala orang beribadah itu, dia adalah orang yang berjalan di atas suatu jalan dalam keadaan tunduk patuh, bahkan merendah, karena ada zat yang maha tinggi lagi maha
melihatnya dalam setiap segala kondisi maupun segala sesuatu apapun yang dia kerjakan atau dia lakukan. Maka dari situ konsekuensinya akan timbul muncul rasa khauf, roja, dan yang semisalnya. Itu merupakan jenis-jenis peribadahan yang berkaitan dengan i'tiqad menurut penulis di sini. Maka di sini Syekh Saleh Fauzan mengatakan dan juga menjelaskan wal ibadatu kismani. Ibadah itu terbagi menjadi dua. Al-qismul awal, pembagian ibadah yang pertama adalah ibadatun amatun, ibadah yang bersifat umum li jamil khalqi, untuk setiap makhluk, ya. Kulluhum ibadullah, setiap dari mereka itu adalah hamba Allah yang memiliki tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minu, ya, baik dari kalangan orang beriman, wal kafiru, baik dari kalangan orang kafir, bahkan wal fasik, dari kalangan orang-orang fasik, wal munafik, bahkan kulluhum ibadullah, mereka semua adalah hamba Allah. Ini ibadah secara umum, mereka disebut dengan hamba Allah. Makanya tatkala kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ada kata Ar-Rahman, ada kata Ar-Rahim. Ada yang dikhususkan untuk kita orang mukmin dan ada yang Allah berikan untuk semuanya, baik dari kalangan fasik, kafir, semuanya dapat, ya, gitu. Nah, barakallahu fiik. Bima'na annahum tahta tasarrufihi, ya. Bima'na annahum tahta tasarrufihi wa qahrihi. Bermakna bahwasanya mereka itu berada di bawah apa? Tasarrufihi, pengaturannya Allah. Wa qahrihi, qahrihi, qahar. Apa qahar? Yang maha mengatur. Tapi qahrihi, qahrun, pengaturan. Berarti qahrihi di bawah pengaturannya Allah. Di bawah pengaturannya Allah atau pengendaliannya Allah. Qahrihi. Di bawah kendali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahum, dan bahwasanya mereka pun juga tajibu alaihim, wajib atas mereka ibadatuhu subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah, ya, semisal melakukan perbuatan yang baik, ya, bukan melakukan perbuatan fajir, keji, karena nantinya akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Nah, hadhihi ibadatun 'amatun li jamil khalqi, mu'minuhum wa kafiruhum. Inilah ibadah yang umum untuk seluruh makhluk Allah, baik yang mukmin maupun yang kafir. Kulluhum yuqalu lahum, setiap dari mereka dikatakan kepada mereka adalah ibadullah, hamba-hamba Allah. Ya, apa sih maknanya? Maknanya bahwasanya mereka adalah makhlukuna lahu, ya, ciptakan yang Allah ciptakan. Ciptakan yang Allah ciptakan, ya, ciptaan, ya, ciptaan yang Allah ciptakan. Berarti makhluk, ya. Ibadullah, hamba Allah. Muzalliluna, muzalliluna, muzalliluna jama'u dzakar salim, mereka tunduk, ya, mereka tunduk. La yakhruju ahadun minhum, tidak keluar satu di antara mereka, an qabdatihi, dari kekuasaannya Allah, dari kekuasaannya Allah tidak akan ada yang keluar. Semuanya itu tadi apa kata Syekh? Tahta tasarrufihi wa qahrihi, di bawah pengaturan dan pengendaliannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka pun tidak bisa keluar dari sultanihi, ya, dari kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, dari kuasanya Allah. Mudzallilun, ya, mereka tunduk di bawah apa? Qabd, ya, yaitu kekuasaannya Allah, sultanihi, sama seperti qabd. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah katakan, telah Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, ya, surah Maryam. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada setiap yang ada di langit
dan yang ada di bumi ini kecuali ya akan datang dia kepada Ar-Rahman abadan, ya, halnya sebagai seorang hamba. Baik, ya. Hadza yashmalu, ini mencakup kullaman fis samawat, setiap yang ada di langit wal ard, yang ada di bumi juga. Al mu'mina wal kafira, baik yang mukmin maupun yang kafir. Kulluhum ya'tuna, setiap dari mereka semuanya ya'tuna, mereka datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, munqadina lillah, munqadina, dalam keadaan tunduk rendah, lillahi subhanahu wa ta'ala, datang dalam keadaan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, datang mereka semua ke hadapan Allah dalam keadaan hina dan tunduk. Laisa li ahadin minhum, ya, tidak ada satu di antara mereka yang apa, syirkatun, yang menjadi sekutu ma'allahi, bersama Allah, fi mulkihi, dalam kerajaannya. Siapa? Ya, dalam kerajaannya. Al-qismus tsani, ya. Al-qismus tsani. Nah, tafadhal, lanjut dibaca ibadah yang kedua. القسم الثاني عبودية خاصة بالمؤمنين كما قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال الشيطان إلا عبادك منهم المخلصين. هذه عبودية خاصة وهي عبودية الطاعة والتقرب إلى الله Taqarrubu, sebentar. Ubudiyatut ta'ah, ya, na'am, wa taqarrubi. بالتوحيد. Taqarrubu, ya, na'am. Taqarrubu, ubudiyah, bukan ke ta'ah. Baik, diterjemahkan. Pembagian yang kedua adalah eh, penghambaan yang khusus, Nah, ibadah yang khusus bagi bagi para mukmin, sebagaimana Allah firmankan, dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah yang mereka itu berjalan di muka bumi ini haunan, dalam keadaan kerendahan hati, kehaunan. Yamshuna, berjalan di atas muka bumi ini mereka semua dalam kerendahan hati. Itulah orang-orang yang, ya, hamba-hamba. Nah, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi pada surat Al-Hijr ayat 42, silakan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. sungguhnya hamba-hambaku tidak ada tidaklah bagimu atas Atas mereka mereka kuasa, kuasa. sultanun. Nah, lanjut. Wa qala syaitan, Dan setan berkata, kecuali hamba-hambamu dari mereka yang ikhlas, memurnikan ibadah. nah, mukhlasin. Baik. Hadhihi ubudiyatun khassah. Inilah penghambaan yang khusus. Wahya ubudiyatut ta'ah, yaitu penghambaan dari sisi ketaatan kepada Allah, wat taqarrub, ya, dan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa caranya? Bit tauhid, yaitu dengan tauhid, ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam peribadahannya, memurnikan setiap ibadah diberikan hanya untuk Allah. Maka ibadah, maka lanjut lagi, wal ibadatu fi syar'i ikhtalafal ulama'u fi ta'rifiha. Maka ibadah dalam syariat, ikhtalafal ulama, para ulama itu berselisih, fi ta'rifiha, dalam
definisi atau pengertiannya, yakni ikhtilafati ibaratuhum ya. Jadi di sini adalah perselisihan ibarat ya, ungkapan ya, perselisihan ungkapannya, perselisihan ungkapannya. Fi ta'rifiha dalam definisinya. Akan tetapi maknanya sama ya. Jadi yang diperselisihkan di sini bukan makna tapi lafaz. Maka di antara mereka mayyakul ada yang mengatakan al ibadatu ghayatu dzulli ya, ghayatu dzulli yaitu puncak ketundukan ma'a ghayatil hubbi disertai dengan puncak kecintaan. Ini ibadah. Ini menurut siapa? Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Nuniyah. Nah, beliau memakai syair wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'dulli 'abidihi huma qutbani ya. Beribadah kepada Allah itu adalah puncak kecintaan, ma'dzulli disertai dengan ketundukan hambanya. Keduanya ini adalah qutbani, poros. Poros maksudnya poros apa? Poros peribadahan. Jadi peribadahan harus didasari atau disandi ya, didasari dengan hal ini, yaitu sampai kepada puncak kecintaan dan juga puncak ketundukan. Maka akan muncul di sana rasa takut atau rasa khauf. Itu yang Allah sukai dan Allah akan ridhoi itu semua. Wa minhum dan di antara mereka mayyakul ada yang mengatakan al ibadatu hiya ibadah adalah apa ibadah? Ma amara bihi syar'an, apa yang diperintahkan dengan secara syariat min ghairi ittiradin urfiyyin ya, tidak berlaku secara urf walaqtidain aklin dan juga tidak apa adanya tuntunan akal ya. Syariat ya syariat. Walaupun terkadang dipikirkan secara akal dan akal secara logika tidak masuk, tapi tidak bisa dipertentangkan antara syariat dengan akal. Nah, tatkala sudah berhadapan dengan syariat, tunduklah akal itu harus. Nah, kenapa nih jawabannya? Li'anna al-ibadata tauqifiyatun. Khobar dari anna. Karena ibadah adalah tauqifiyah. Sifatnya tauqifiyah datang langsung. Allah yang mengabarkan melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. La tathbutu bil akli. Tidak bisa kokoh dia dengan akal. Nggak bisa akal mencerna syariat. Ya, karena itu sebuah perintah langsung dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala bil urf. Apalagi dengan urf. Ya, wa innama tathbutu. Dan tiada lain ibadah itu tetap dengan apa? Syariat. Wahada ta'rifun sahihun. Dan inilah pengertian definisi yang benar. Nah, walakin at-ta'rifa al-jami'a akan tetapi definisi yang mencakup yang mengumpulkan al-mani'a yang mengeluarkan arti atau definisi lain al-mani'a berarti definisi yang mantap di sini huwa ma'arrafahu biha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang didefinisikan oleh siapa? Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Haitsu qala di mana beliau berkata, al ibadatu ibadah adalah ismun jami'un ya, isim yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah, yang mencakup terhadap apa yang Allah cintai minal aqwal berupa perkataan wal a'mal berupa perbuatan az-zahirah wal batinah baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Inilah ibadah. Jadi setiap sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi itulah ibadah. Dan ibadah bernilai pahala. Berbuat baik ya, memberi makan orang yang lapar, orang yang mukmin lapar, membantu saudara muslim yang kesusahan, itu adalah ibadah karena Allah mencintai perbuatan tersebut. Berkata baik, berkata benar, itu ibadah karena Allah mencintai orang-orang yang selalu berbicara kebaikan,
yang memberikan pesan-pesan dakwah, mengajak orang untuk taat beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang zahir. Lalu yang batin Allah suka. Tatkala hati seorang hamba berzikir, maka itu juga ibadah, ibadah, ibadah. Maka ibadah akan diganjari pahala oleh Allah. Maka inilah pengertian yang dinilai pas oleh Syekh Saleh Fauzan, yaitu pengertian menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu minal aqwali wal a'mali zahir wal wal batinah. Nah, lanjut tafadhol. Hadza ta'riful jami'. هذا التعريف الجامع المانع وهو أن العبادة اسم لجميع ما أمر الله به، ففعل ما أمر الله به طاعة لله، Ta'atun. طاعة لله، وترك ما نهى الله عنه طاعة Oh, لله. tarku. Oh, ترك. Nah, jadi ini fi'lu ya, tidak ditanuin. Wa fi'lu ma amarallahu bihi ta'atunillah. Khobar langsung. Lalu tarku kenapa dia masdar? Ya karena sebelumnya fi'lu juga masdar, bukan fi'il. Kan sama itu. Fi'lu ma'amaro sama tarku manaha. Naha dan amaro sama-sama fi'il. Baik. Ma-nya di sini apa? Ma-nya di sini apa? Mau? Mausul kan? Nah, mausul. Ya, ada di kitab Mutamimah. Tarku manahallahu anhu ta'atun lillah. Lanjut hadhihi ya ibadah. هذه هي العبادة ولا تحصر أنواعها. Wala tuhsaru dibatasi dan tidak dibatasi anwa'uha jenis-jenisnya. أنواعها كثيرة. Nah, كل ما أمر الله كل ما أمر الله به فهو عبادة، وكل sahih. وكل ترك لما نهى الله عنه طاعة لله هو عبادة، ولا تحصر أنواعها. أنواعها كثيرة. كل ما أمر الله به فهو عبادة، وكل ما نهى الله عنه فتركه Fatarkuhu. فترك Fatarkuhu. Sawa'an kana zahiran alal jawarihi au kana batinan fil qulubi. وعبادة، لأن العبادة تكون على اللسان، وتكون على القلب، وتكون على الجوارح. Nah, ya, silakan terjemahkan. Pengert- eh, Ya, ini pengertian adalah pengertian dan mengeluarkan definisi lain ini adalah sesungguhnya ibadah merupakan ismun li jami'i ma amarallahu bihi, suatu isim untuk semua apa yang Allah perintahkan dengannya. Maka perbuatan ma amarallahu bihi, perbuatan yang Allah perintahkan itu adalah ta'atunillah, ketaatan yang diberikan kepada Allah. Wa tarku manaha, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah anhu darinya, itu juga apa? Ta'atun ketaatan kepada Allah, ketaatan milik Allah. Hadhihi hiyal ibadah, inilah dia ibadah. Wala tuhsaru anwa'uha, dan tidak dibatasi jenis-jenisnya. Anwa'uha kenapa? Kathirat, ya, kathiratun. Jenis-jenis ibadah itu banyak. Maka di sini cukup kita katakan kullu ma amarallahu bihi fawa ibadah. Setiap apa yang Allah perintahkan dengannya itu adalah ibadah. Kalau Allah tidak memerintahkan untuk melakukan dan segala macamnya, berarti dia bukan ibadah. Baik. Wa kullu tarki lamma nahallahu, dan setiap apa dan setiap, ya, eh, dan setiap yang kita tinggalkan, yang mana dia itu adalah
larangan yang Allah larang, maka itu merupakan ta'atun wa ibadah. Juga sama, ketaatan kepada Allah dan dia adalah ibadah. Wala tuhsaru anwa'uha dan juga tidak dibatas jenisnya. Anwa'uha katsiratun ya. Kullu ma amarallahu bi fahuwa ibadah. Setiap apa yang Allah perintahkan adalah ibadah wa kullu ma nahallah dan setiap apa yang Allah larang tatkala kita meninggalkannya fatarkuhu maka tinggalkanlah sawa'an kana. Sawa'an kana baik yang nampak pada anggota tubuh. Sawa'an kana zahiran alal alal jawarih. Hilang ya ini. Iya, afwan. Halamannya hilang ini. Ini 123 PDF-nya ya. Di sini langsung 126. Hilang dua halaman, 124 sama 125 yang di PDF-nya. Baik, kita bacakan saja. Nah, jadi terusannya di situ ada sawaan kana zahiran alal jawari. Baik yang nampak pada anggota tubuh. Au kana batinan atau tidak nampak fil qulub. Maksudnya ini ada di dalam hati. Ya sama dia ibadah wa ibadatun. Li'anna ibadata karena ibadah takunu 'alal lisan. Ya. Itu ada pada lisan wa takunu 'alal qalbi dan juga ada pada hati wa takunu 'alal jawari dan juga ada pada anggota tubuh, anggota badan. Takunu 'alal lisani mithlu ya yang ada pada lisan ini ibadah berupa tasbih, zikir, tahlil dan juga nutqi bisyahadatain mengucap dua kalimat syahadat. Kullu aqwalil lisan setiap perkataan lisan al-masyru'ah yang disyariatkan min zikrillah berupa ya berzikir kepada Allah fa innaha ibadatun maka sesungguhnya itu semua adalah ibadah. Wa kadzalika kullu ma fil qalbi dan begitu juga setiap apa yang ada di hati minat taqarrubi ilallah berupa apa? Ya pendekatan diri kepada Allah fa innahu ibadatun. Contohnya apa? Seperti apa? Khauf rasa takut kita kepada Allah maka ini juga ibadah. Rasa takutnya. War roja dan juga rasa harap kita. Wal khasyah war rogbah. Rogbah itu rasa penuh harap kita. Rohbah juga tawakal, menggantungkan ya segala urusan yang telah kita lakukan telah kerjakan ya kepada siapa? Kepada Allah ini juga ibadah wal inabah wal isti'anah meminta pertolongan kepada Allah juga ini ibadah. Kullu hadhihi a'mal ini semua adalah perbuatan apa? A'malul qalbi, a'malul qulub, perbuatan hati. Maka jadikanlah hati ini sebagai hati yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-luju'u dan juga berlindung ilallahi bil qalbi, berlindung kepada Allah dengan hati kita ini wa khasyatillah dan juga takut kepada Allah wa khaufihi khawatir wa raghbah ilaihi dan juga berraghbah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu rasa penuh harapan. Ya berharaplah secara penuh kepada siapa Allah wa mahabbatuhu subhanahu dan juga cinta kita diberikan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, harus kuat cinta kita kepada Allah. Dan cinta yang paling kuat adalah cintanya hamba kepada Allah. Harus itu. Bukannya cinta hamba kepada makhluk. Maka hak Allah itu tatkala kita cinta kepada orang tua, ya, maka yang paling tinggi adalah Allah. Maka cinta kita pun harus tinggi kepada Allah. Setelah itu baru orang tua. Nah, itulah urutan penggandengan di dalam ayat yang sering kita jumpai. Ya. Alla ta'budu iyyahu. Nah, ayat-ayat tersebut. Wa bil walidaini ihsana. Nah, lalu wal ikhlasilahu dan juga mahabbatihi dan juga ikhlasilahu ya mengikhlaskan memurnikan peribadatan kita hanya untuk siapa? Untuk Allah wan niyatis shadiqah dan juga niat yang jujur kita ini untuk siapa? Untuk Allah, jangan sampai kita persembahkan untuk yang lainnya ya atau mengharapkan pandangan-pandangan manusia kepada kita yang masuk kepada syirik kecil, syirik asgor, sombong, ta'ajub, tidak.
Tapi niat jujur kita harus kita aturkan kepada Allah. Kullu ma fil qulub, setiap apa yang ada dalam hati ini min hadil anwa, ya, dari jenis-jenis yang telah disebutkan seperti roja, khauf, rokbah, isti'anah dan yang semisalnya, fahuwa ibadatun, maka dia adalah ibadah. Wa kadzalika takunul ibadah, dan begitu juga ibadah-ibadah alal jawarih yang ada di anggota tubuh kita, ya, yang dilakukan dengan perbuatan anggota badan, contohnya seperti ruku, gerakan-gerakan sholat, sujud, bahkan jihad, gerakan yang di luar sholat, jihad, berjihad fisabilillah di jalan Allah, wal jihad bin nafsi, ini juga memerangi hawa nafsu di dalam diri juga bisa ibadah, wal hijrah, hijrah, ya, dari tempat-tempat yang memungkinkan bagi kita untuk tidak bisa melakukan ibadah ketaatan kepada Allah, kita hijrah ke daerah-daerah yang lebih memungkinkan untuk kita melakukan ibadah kepada Allah. Kullu hadhi ibadatun badaniyah, ini semua adalah ibadah yang bersifat badaniyah. Wasyam ibadatun badaniyatun, dan juga puasa ini juga merupakan ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, menahan rasa haus, lapar, dahaga, hawa nafsu, ya, jihadu bin nafs, ya, melawan hawa nafsu jiwa kita. Ini semua tadharu al jawarih, ibadah yang nampak, ya, atas anggota tubuh kita. Nah, ya, faidan al ibadah takunu, maka kalau begitu ibadah itu ada pada lisan kita, ala lisan wa alal qalbi, ada pada hati kita, wa takunu ala jawari, dan ada juga pada anggota tubuh kita. Summa hadhil ibadah, ya. Kemudian ibadah ini tanqasimu ila ibadati badaniyatin, terbagi kepada apa? Ibadah badaniyah dan juga ibadah maliyah. Jadi ibadah juga itu ada dua lagi, ya. Ibadah itu juga ada dua lagi, yaitu ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh, dan ada ibadah maliyah, ibadah dengan harta. Baik, mungkin sampai sini dulu karena dua bagiannya hilang jadi kurang maksimal. Ya, insya Allah nanti akan ditambahkan dengan foto barangkali. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. الله تعالى أعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. وإياكم.